Baik, Pak Burhan, tadi kita sudah sama-sama mendengar ya, ini adalah salah satu bagaimana mempertahankan kenapa juga itulah alasannya bisa posisinya paling tinggi begitu. Pak Burhan, bagaimana menurut Anda dengan pendekatan seperti itu artinya ini adalah sudah menjalankan pendekatan non konvensional itu? Ya, pendekatan konvensional yang tadi saya maksud adalah kaitannya dengan meningkatkan popularitas ya. Nah, itu terutama dihadapi oleh rival-rival Kang Deddy yang sangat jauh sekali ketinggalan dari sisi kedikenalan. Nah, Kang Deddy ini bukan hanya kedikenalan yang unggul, kedisukaan juga relatif tinggi ya. Makanya PR buat Pak Saihu, kemudian Pak JJ maupun Pak Acep itu bukan hanya meningkatkan kedikenalan, tapi juga meningkatkan kedisukaan. Nah, aspek kedisukaan kan bisa beragam tuh. Bisa pakai pendekatan tradisi, bisa pakai pendekatan personal touch, ya, bisa pakai pendekatan yang lain, yang intinya kira-kira bukan hanya dikenal, tapi juga disukai. Nah, aspek kedisukaan kan beragam, bukan hanya dari sisi etnik, bukan hanya berdasar pada komunikasi, tapi juga mungkin berdasarkan agama, berdasarkan hal-hal yang macam-macam. Karena memang perilaku pemilih bersifat kompleks. Nah, termasuk tadi Jessica menyebut sepak bola gitu. Jadi semuanya bisa dilakukan, tetapi lagi-lagi ya, buat siapapun calon yang maju di lebih dari 500 wilayah tahun ini, musuh mereka adalah waktu. Ya. Waktunya tidak panjang seperti yang terjadi dalam pilkada-pilkada sebelumnya. 2,5 bulan itu bukan waktu yang panjang. Jadi kalau mau bekerja, apalagi kalau misalnya ada rival yang sangat kuat, maka calon tersebut harus mengalahkan filosofi warung Madura. Warung Madura satu hari buka 24 jam. Jadi Kang Saan harus 36 jam per hari ya, supaya bisa mengejar ketertinggalan. Ini kira-kira analoginya untuk mengatakan waktu 2,5 bulan itu bukan waktu yang panjang dan karenanya harus bekerja sangat keras, terutama dalam konteks Jawa Barat. Ya. Memang betul tadi Kang Saan mengatakan ketimpangan popularitas, kalau misalnya popularitasnya seimbang, otomatis elektabilitas Pak Saihu naik. Tapi lagi-lagi bicara peta hari ini, bedanya 94% versus 24%. Nah, itu bukan beda yang tipis, itu beda yang tebal. Dan karenanya perlu kerja super keras, terutama dari sisi rival Kang Deddy. Baik Pak Burhan, dari 4 paslon ini apakah keempatnya ada yang memiliki tantangan yang sama? Yang 3 diantaranya kan problemnya popularitas ya. Nah, kalau Kang Deddy kan tingkat kedikenalannya sudah tinggi ya, 94%. Artinya ruang untuk menaikkan elektabilitas dari sisi kedikenalan itu tinggal 6% aja. Jadi PR buat Kang Deddy pada titik tertentu itu lebih berat karena mempertahankan itu tidak semudah mengejar kan. Tetapi diuntungkan karena selisihnya terlalu jauh dalam waktu tinggal kurang lebih 2,5 bulan sampai tanggal 27 November. Tapi lagi-lagi ya, faktor partisipasi itu faktor yang menentukan. Jadi kalau dalam survei itu yang aktif adalah enumerator, mendatangi potensial voters di rumah mereka masing-masing. Sementara dalam hari H di pilkada tanggal 27 November, itu yang aktif harus pemilihnya. Jadi tingkat turnout, karena yang dihitung dalam konteks hari H pemilu itu suara sah dari mereka yang menggunakan hak pilih. Jadi ini Kang Deddy, kalaupun toh Kang Deddy punya banyak sekali basis pendukung, punya intensi memilih Kang Deddy, tetapi kalau pendukung tadi tidak menerjemahkan intensi tadi dalam bentuk hadir ke TPS, intensi itu nggak ada nilainya secara elektoral. Nah, pada titik ini saya harus mengatakan basis pemilih PKS, intensi dengan tingkat partisipasinya itu linier. Nah, ini yang menjadi kekuatan yang selama ini membuat PKS unggul 2 kali ya pada masa Pak Ahmad Heriawan. Karena keunggulan pada titik itu. Dan 2018 basis PKS pula yang tingkat partisipasinya paling tinggi, sehingga mendongkrak elektabilitas Sudrajat dengan Saihu hingga menyalip waktu itu pasangan Deddy Mizwar dan Kang Deddy di peringkat kedua, meskipun tetap kalah ya dibanding Ridwan Kamil. Jadi poin saya, partisipasi ini juga menjadi PR, terutama kalau buat Pak Saihu dengan
Pak Ilham mungkin tantangan partisipasinya tidak sekuat ya pendukung partai yang lain, tetapi popularitasnya yang masih jauh ketinggalan. Tapi untuk basis pemilih Kang Deddy, PR-nya adalah memastikan pendukung Kang Deddy bukan sekedar punya intensi, tapi menggunakan hak pilihnya ke TPS. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.